Bismillahirrahmanirrahim. Karena setelah faham kita inginnya tersimpan. Ya, kalau ini Allahumma sahil lana fahma lisanil Arab. Ya Allah, mudahkan bagi kami memahami bahasa Arab. Bisa jadi setelah faham datang sini, besoknya kada ingat lagi. Nah, ini nyimpannya pakai doa ini. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana. Ya Allah, kami menitipkan ya kepada Engkau ma 'allamtana, apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jadi yang ini kita minta Allah mudahkan faham ya, karena tidak ada yang memudahkan kecuali Allah. Setelah itu kita titipkan yang sudah Allah fahamkan itu. Fardudhu ilaina, maka kembalikan yang kita fahami itu kepada kami inda hajatina ilaihi, ketika kami membutuhkan hal tersebut. Karena kalau semuanya keingatan terus hang kita ini. Ya, Anda lupa-lupa itu ya alhamdulillah lupa. Ya, kalau tidak lupa kemeriak itu di kepala kita itu, maka kita ya kapan diperlukan ada di kepala itu. Itu doa-doa yang bisa kita baca. Tentu ada berdoa biar sudah tahu semualah, baca hamdalah, baca sholawat, itu mestilah. Nah, ini terkait hal-hal yang mungkin secara spiritual bisa kita gunakan tadi. Jadi yang pertama tadi niatnya dimurnikan, yang kedua perhatian dan serius diniatkan ya, sampai bisa, dan yang ketiga ini tadi jangan lupa berdoa. Nah, kita masuk ke komponen bahasa yang kita pelajari ini. Sebetulnya bahasa Arab itu kan ada 4 komponennya. Pertama huruf, al-harf, itu bagian terkecil dari bahasa yang tidak punya makna ya, seperti alif, ba, ta, sa, jim. Kalau membaca begitu insya Allah sudah bisa semua. Kalau lah apa tulisannya ini ya, alif, ba, ta, sa, jim, semua bisa baca. Itu kitab apapun itu insya Allah tulisan sekarang ya. Nah, huruf ini, jadi kalau masih belum mengenal huruf, mau belajar bahasa Arab ya ibarat orang mau angkat berat 10 kilo belum kuat, mau ngangkat 50 kilo meletet kata orang Jawa. Ini huruf. Kemudian yang kedua itu kata, bagian terkecil dari bahasa yang punya makna ya. Kata, bahasa Arabnya kata itu al-kalimat. Nah, ini makanya agak repot-repot dikit. Seperti ini, zahaba. Kalau dari huruf itu kan ada alif, ba, ta, ini zal, ha, dan ba. Walaupun nggak ada harokatnya itu artinya telah pergi. Qomarun misalnya, artinya rembulan dan sebagainya. Jadi tidak sembarangan meletakkan huruf terus ada maknanya, tidak. Ya, huruf-huruf itu diletakkan ada maknanya, itu namanya kata atau kalimat. Terus yang ketiga ada frase. Frase atau syibhul jumlah. Ini kumpulan kata yang tidak memiliki makna sempurna. Jadi misalnya di sini fil ma'hadi. Fil ma'had ini jar majrur, namanya syibhul jumlah atau frase. Fil ma'had di pondok sempurna. Nah, yang sudah sempurna itu disebut dengan kalimat atau al jumlah. Yakni kumpulan kata yang memiliki makna sempurna. Seperti ini misalnya, ar-rajulu sholihun. Lelaki itu sholih. Itu kalimat sudah sempurna. Tapi kalau rajulun sholihun, lelaki yang sholih, masih belum. Tapi kalau ar-rajulu sholihun, lelaki itu sholih, itu sudah satu kalimat atau jumlah, jumlah mufidah namanya. Atau askunu fil ma'had, aku tinggal di pondok dan sebagainya. Kalau sekedar fil ma'had dia baru
syibhul jumlah, frase. Nanti banyak itu frase itu mudhof ilaih itu ya, frase. Jadi ini komponen ini. Jadi kalau ngerti kata, ngerti frase, ngerti kalimat, ya sudah ngerti bahasa Arab itu. Ya sederhananya begitu. Makna kata disambung, dirangkai jadi kalimat atau jumlah ini. Ya seperti itu. Komponen bahasa 4 inilah. Selanjutnya untuk belajar bahasa Arab yang diperlukan secara mendasar ini ada 4 juga. Yang pertama kosakata. Dan ini yang saya mulai belajar dulu itu, ini tidak ditekankan. Jadi menghafal kaidah-kaidah, menghafal wazan, tapi kosakata tidak diberi penekanan. Nah, di situ yang kita kesulitan akhirnya membaca kitab itu. Sementara kalau kosakata bisa, itu insya Allah mudah lah. Kayak baca Arab Egon itu, bahasa Indonesia ada tulisan Arab, itu mudah karena kita ngerti bahasa Indonesia. Walaupun kadang ya bisa salah-salah juga. Ya, tergantung nanti yang keempat ya, yang keempat. Jadi kosakata ini penting. Makanya membaca kitab itu target kita membaca di situ. Satu halaman itu apa yang nggak ngerti kosakatanya. Itu dicatat, catat. Ya kayak gitu caranya. Kalau ndak itu belajar puluhan tahun nggak mau menghafal kosakata, ndak bisa. Kosakata mestinya nanti kaitannya dengan ilmu shorof ya. Sekarang zaman Android ini kan mudah itu. Nggak ngerti ilmu shorof bisa dia mencari arti kata itu. Itu pakai kamus di kamus misalnya Ristek Muslim itu ada kamus Arab Indonesia. Kalau kamus Al-Munawir atau kamus Mahmud Yunus misalnya yang kita dulu awal-awal belajar, itu harus ngerti ilmu shorof. Tapi kalau kamus Android ketik apa adanya, tahu dia langsung. Jadi tidak ada alasan untuk tidak tahu kosakata. Kosakata ini penting, jadi dihafal. Yang kedua ilmu shorof, ya, ilmu shorof. Ini nanti yang agak sulit mungkin di sini ilmu shorof. Ilmu shorof ini beres, tinggal ilmu nahu yang ketiga nih, ilmu nahu. Jadi ini kita belajar 2 ini, tambahi kosakata. Yang keempat tinggal logika atau akal sehat kita aja. Lah ya tahu kaedahnya, tahu ilmu shorof, tahu ilmu nahu. Itu kan menyambungkan kata, itu yang kita mau maknanya seperti apa, itu kan akal sehat kita itu yang berperan di situ. Yang dulu ada Pak Muhyan gitu. Tulisannya sama itu. Dibaca mengucap zikirkah, mengucup zakar. Tulisannya sama. Itu kan tinggal logika dia akalnya itu kemana gitu. Pikirannya kemana ya. Nabi mencari Abi Bakar, dibaca Nabi mencuri ubi bakar. Nah itu kalau bahasa Indonesia tinggal gimana dia menghubung-hubungkan itu loh. Itu ya perlu dilatih tadi, perlu dilatih. Ya segala kemungkinan nanti perlu ini. Kalau ini saya maknai begini kok aneh ya misalnya, ya, digantilah temanya apa. Itu murni di sini. Bisa kosakata, ilmu shorof, ilmu nahu, belum tentu memaknainya betul. Ya. Ini 4 ini minimal yang mendasar. Nanti kedepannya itu ya ada 13 cabang ilmu ini. Ini di Jami'ud Durusil Arabiyah ada ilmu rosa, ma'ani, bayan, badi, arud dan sebagainya. Jadi minimal kita ini. Nah yang sisanya itu ya untuk kita tahu bahwasanya kita itu tidak bisa amat bahasa Arab ya. Kalaupun bisa terjemahan itu masih kurang ilmu kita.
Ini nanti ini kayak ma'ani bayan badi ini ya balaghah istilahnya nanti balaghah. Kalau nanti lanjut bisa kita lanjut, ada kitabnya yang dulu kita pernah ngaji balaghah itu. Nah, kosakata ini kembali ke hal awal nih. Kosakata ini sangat penting karena tujuan membaca itu kan agar paham yang kita baca. Bukan bisa sekedar ini bacanya lancar bagus, enggak. Tujuan kita belajar nahwu sorof bahasa Arab ini kan supaya kita paham nih. Sehingga bukan ini rumusnya apa, enggak begitu. Tapi mesti filosofinya ini apa ketika kita membaca ini A I U-nya itu loh. Dan kita membaca itu kan alasannya karena kita paham sesuatu. Kita memahami sesuatu maka kita bisa tahu bacaannya begitu. Bukan karena rumusnya terus kita baca tanpa kita tahu maknanya. Itu saya rasa yang mungkin perlu difahami betul belajar bahasa Arab. Kerangka dasarnya begitu. Nah, bagaimana mau paham kalau tidak mengerti makna kata-katanya? Kosakata itu. Kosakata itu ya ibarat pelurunya. Semakin canggih senjatanya, secanggih apapun, kan mungkin ada pelurunya mau ngapain? Tidak bisa. Nah, untuk menambah kosakata itu bisa disengaja kayak tadi. Memang mau cepat ya disengaja, hafalin. Itu satu kitab misalnya di satu halaman tuh berapa kosakata yang bisa, hafalin itu. Insya Allah nanti halaman berikutnya semakin sedikit karena sudah hafal kosakata yang ada di halaman sebelumnya. Itu menambah kosakata tidak perlu sengaja itu. Jadi baca seret. Kalau nggak tahu kita maknanya ini, tulisin bawahnya. Tulisin. Ini artinya ini loh. Mungkin halaman pertama banyak itu kita coret-coretannya. Halaman berikutnya insya Allah lebih sedikit. Kecuali kita tadi tidak mau menghafal. Ini kita misalnya yang sering la siyama itu bolak-balik itu banyak di kita masih juga nggak hafal. Atau walidzalika misalnya, mutlakon misalnya. Ya. Nah, seperti itu nanti kan sering muncul tidak sengaja kita hafal. Tentunya ya minta Allah mudahkan tadi. Bisa juga nggak usah sengaja menghafal tapi sering-sering baca kitab ya, terus kalau nggak paham dicari di kamus. Kita kayak gitu ya, mulai bahari kayak gitu, mulai senang baca itu ya mulai kuliah S1 dulu, walaupun masih ya nggak karu-karuan mungkin ya ininya, tapi kita karena ingin tahu kita baca, kita terjemah. Walaupun untuk kita konsumsi saya sendiri, kok ingin tahu gimana sampai sekarang ya kayak gitu. Insya Allah ya. Jadi baca kitab ini bukan sekedar belajar fikihnya, insya Allah sudah paham jenengan semua. Jadi tinggal latihan ini artinya apa. Insya Allah kalau membaca langsung dari bahasa Arabnya itu seperti sampean melihat orangnya langsung, bunga sekadanya. Kalau lihat orangnya kan ketahuan, tapi kalau lihat terjemah itu kan kayak melihat ini aja, melihat gambar orangnya. Ya, yang belum tentu kita setelah lihat gambarnya ketemu langsung bisa kenal, belum tentu. Itu kosakata. Yang kedua ilmu sorof, ini sekedar pengantar untuk malam ini. Ilmu sorof itu bicara perubahan kata. Dan bukan sekedar berubah, tapi ada konsekuensi perubahan makna kata itu. Jadi kita masih level tadi, kalau ini huruf ini bicara kata atau lafal. Atau kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab itu kata. Saya langsung pakai kata aja. Yang ini nanti konsekuensinya juga perubahan makna kalimat. Contoh sini misalnya khalaqa telah menciptakan, yakhluqu sedang menciptakan, khaliq pencipta, makhluk
yang dicipta. Ini nanti ada wazannya kan? Khalaqa yakhluqu khalqan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ya, maf'alan fahuwa fa'ilun. Di blog itu sudah sejak tahun berapa itu sudah saya upload ini ringkasannya. Ringkasan ilmu shorof. Ada berapa halaman? 3 halaman ya. Yang sering terpakai. Nah, yang ini dihafal, yang ini yang 6 wazan fi'il sulasi mujarrad ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, ini modelnya begini, yang 6 ini kurang lebih aja. Ya. Terus ada yang tambahan. Ya, tambahan ini misalnya ini, kalau fa'ala jadi fa'ala. Ya. Misalnya apa? Misalnya alima, ya. Alima, ya. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu ikut wazan fa'ila yaf'alu. Alima ya'lamu artinya mengetahui. Tapi kalau mau memberitahu di sini ditambahi tasdid. Jadi allama yu'allimu ta'liman ta'limatan mu'allaman fahuwa mu'allimun, ya, mu'allim. Kalau fa'ila yaf'alu nanti di sini alimun. Ya, alimun orang alim. Kalau mu'allimun orang yang memberitahu, mengajari. Nah, fungsinya apa di sini? Fungsinya bisa menjadikan transitif, ya, berulang-ulang. Seperti ini kharraja. Kalau kharaja keluar. Kalau kharraja artinya mengeluarkan. Nah, kharrajal ustadzu tilmidzan jahilan. Ustadz mengeluarkan murid yang jahil. Tawafa artinya berputar berkali-kali dan seterusnya. Ini nah tinggal bacakan ini fungsinya. Nah, fungsinya saya tulis sudah. Ini ringkasan dari Al-Amthilah At-Tasrifiyah. Jadi seperti itu. Itu ilmu shorof ya. Nanti ya ada kitabnya sendiri. Cuma ya lama belajar itu, lama. Ya. Ini sekedar apa istilahnya? Kerangkanya begitulah kalau mau bisa insyaallah. Belajari pelan-pelan sedikit-sedikit. Termasuk nanti kayak gini ya, al-alamu misalnya. Itu artinya bendera. Al-ilmu artinya pengetahuan. Al-alam artinya dunia. Nah, ini kan beda kata aja. Beda harokat, beda makna. Ada al-birru, al-barru, al-burru. Nah, itu maknanya beda. Ya. Salah baca nanti tulisannya sama, alif, lam, ba, ro ya. Atau ba dan ro ya. Barru, birru, burru. Beda maknanya. Zaharul fasadu fil barri. Artinya di daratan. Kalau dibaca zaharul fasadu fil burri. Burru itu artinya apa? Gandum. Nampak kerusakan pada gandum. Atau birri artinya kebaikan. Salah. Lalu semana bacanya ya betul aja sebetulnya, itu secara kaidah bahasa Arab kan betul aja. Zaharul fasadu fil barrika burrika birri, dari sisi bahasa Arab ya betul aja. Artinya ada itu kalimat itu. Cuma maknanya apa? Nah, itu yang pakai logika tadi itu, logika pemahaman. Masa kerusakan nampak pada gandum? Jadi kalau memang maksudnya begitu, kenapa enggak gitu? Ilmu nahwu ini nanti lebih sederhana sebetulnya, yakni perubahan i'rab kata. Ya.
ujung kalimat itu loh dibaca apa. Dan ini terkait dengan kedudukannya dalam kalimat. Jadi tidak semau-maunya enggak. Ini kenapa dibaca A, ini I atau U, terkait kedudukannya. Tetapi ini konsekuensinya ke makna kalimat. Sehingga kalau kita tahu makna kalimat, kita tahu nanti ini. Ya, seperti contohnya ini. Ini di Al-Quran ada ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Mayoritas ulama baca begitu ya. Ini dibaca ha atau hu ya, itu ada ininya betul secara i'rab ya. Misalnya yang kedua ini, innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Dua-duanya betul secara bahasa Arab. Cuma maknanya yang pertama, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah itu adalah ulama. Atau bahasa sederhananya, sesungguhnya ulama lah saja yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah itu. Ini yang biasa dibaca begitu. Kalau yang kedua ini, sesungguhnya hanyalah Allah yang takut kepada ulama. Ini dua-duanya secara bahasa Arab ya betul. Yang pertama itu ulama takut kepada Allah, yang kedua Allah takut kepada ulama. Terus mana yang benar? Logika ya. Enggak, itu fahaman. Karena ini nanti kalau kita dulu ini saya belajar balaghah, ini yang kedua ini kata beliau salah. Nah itu nanti kita banyak baca aja. Karena nanti dalam nahwu ini juga ada kadang beda pendapat. Kalau kita baca di tafsir itu ada yang membaca kedua ini, itu ada juga. Di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz ya, baca innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ada begitu. Terus apa maknanya itu ada di sini ya. Kenapa yakhshallahu dengan rofa ya, sementara ulamanya dengan nasab ya. Dan ini adalah perkataan Umar bin Abdul Aziz ya, diriwayatkan dari Abu Hanifah ya, kata beliau ya, al khasyatu fi hadhil qiraah isti'arah. Khasyah di dalam bacaan atau qiraat yang innama yakhshallahu itu adalah isti'arah. Isti'arah itu kiasan ya, majaz. Maknanya adalah Allah itu mengagungkan ulama. Jadi Allah itu mau mengagungkan ulama. Sebagaimana orang yang memberi sesuatu kepada orang lain itu kan menghormati orang tersebut. Ini bentuk isti'arah, yakni Allah menghormati para ulama, memuliakan mereka. Ada yang baca begitu, cuma ini sangat-sangat jarang. Begitu mungkin untuk pertemuan awal ini. Nahwunya juga sudah saya ringkesin ini. Lama ini sudah ini. Ada 5 halaman. 5 halaman. Yang ringkesannya sebetulnya di halaman ini. Tanda i'rabnya yang sudah pernah belajar ya. Rofa, nasab, jar, jazm. Tanda asalnya, tempatnya apa, contohnya, tanda cabangnya, tempatnya, dan contohnya. Terus ini halaman kedua ini ringkesan ya. Bisa dilengkapi sendiri di sini ya. Terus jabatan kata yang dibaca rofa. Nah ini pelajaran jurumiyah kan, pelaku. Kenapa ini baca rofa? Oh ini pelaku. Dari mana tahu pelaku ya? Dari fahaman tadi, naibul fa'il, mubtada, dan seterusnya ini. Nah intinya bahas nahwu ya di sini. Nah kemudian yang dibaca nasab ini apa? Nah
Terus yang dibaca jar itu apa, yang dibaca jazm itu apa. Nah ini bisa di-download di blog ini, cari aja di situ. Bisa di print besar-besar, tempel, dilihati kalau baca. Tentunya tidak sesingkat ini. Ini kan sekedar gambarannya yang besar itu. Saya cuma ingin gambarin gitu loh, belajar bahasa Arab ini yang kita pelajari ini. Terus ini nanti apa? Nah, ini yang isim mufrad itu apa? Jamak taksir itu apa? Jamak muannas salim bagaimana? Asma khamsah, af'al khamsah, fi'il mudhari', mu'tal akhir dan seterusnya. Nah, itu yang dipelajari. Jadi kita belajar itu nanti untuk apa kita belajar? Ya untuk meletakkannya di sini. Meletakkan di jabatan-jabatan kata itu. Nah di kayak jurumiyah sudah dibahas itu. Tapi sedikit karena nggak selesai hilang. Ya, kan kadang membahasnya kita sedikit ya, ibarat bikin rumah itu beli paku, beli semen, beli ini. Sudah beli, nggak sampai selesai berhenti kita. Akhirnya nggak pernah ada bangunan rumah itu. Nanti belajar lagi, ya dikit belum terbangun sudah ampih lagi. Akhirnya kita ini jadi kayak toko bangunan aja, semua kita punya, nah cuma ndak tahu bangunannya. Nah di pertemuan kali ini saya ingin sekedar jelasin itu loh perangkat-perangkat yang kita perlukan. Nanti mungkin kita pelajari sedikit ya, satu poin ya, baru praktek. Baik, ini mungkin Ustaz tadi saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.